Pemirsa, narasi kesemakmuran dan pemerataan kesejahteraan terus digaungkan oleh calon Presiden Anies Baswedan sebagai pelaksanaan janji kemerdekaan, yakni menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan dalam pidato politik bertajuk Luruskan Jalan, Hadirkan Keadilan yang disampaikannya saat pengukuhan dan deklarasi Relawan Amanat Indonesia atau ANIS di tenis indoor kawasan GBK Jakarta pada Minggu siang 7 Mei 2023. Menjanjikan bakal ada kesetaraan dan kesemakmuran bagi masyarakat Indonesia jika dirinya menang dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Anies pun berharap ketimpangan dan perbedaan perekonomian akan hilang di masa depan. Anies menyebut banyak wilayah di Indonesia masih belum mendapat kesejahteraan yang sama dengan kota-kota besar, padahal mereka juga bagian dari Indonesia. Anies menjamin janjinya itu bukan omong kosong belaka, sebab Anies pernah mensejahterakan salah satu pulau yang tidak pernah dialiri listrik dan air bersih saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kesetaraan kesemakmuran dinilai harus menjadi harga mati di Indonesia. Pemerintah tidak boleh terfokus untuk memperbaiki sebagian daerah saja. Hari ini kita juga harus menengok ke depan. Kenyataannya hari ini, ya wilayah kita satu, ya bahasa kita satu, ya negara kita satu. Tetapi kemakmurannya masih berbeda-beda. Betul? Karena itu ke depan kita berbicara tentang melaksanakan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan ini ada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang kita akan arah ke depan. Satu, perekonomian. Satu, kesemakmuran. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Bukan kemakmuran tinggi di satu pulau dan lemah di tempat lain. Kita ingin ketimpangan-ketimpangan seperti ini dibereskan untuk semuanya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoyeri atau yang akrab disapa dengan Gus Coy menyebut cita-cita yang disampaikan Anies dalam pidato politiknya semua untuk kebaikan Indonesia. Mas Anies menyatakan seperti itu sesuatu yang memang harus dikatakan. Karena misi gerakan perubahan persatuan ini adalah untuk kebaikan Indonesia. Kebaikan dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi, dalam konteks yang lain-lain. Ujungnya adalah dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebut narasi keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan yang terus disampaikan Anies Baswedan dinilai masih efektif untuk terus digaungkan. Terutama menyasar kepada para calon pemilih yang selama ini merasa tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Karena kalau kita perhatikan narasi utama yang dibangun oleh Koalisi Perubahan, nama juga perubahan, Mas Anies memilih diksi dan narasi selalu perubahan dengan tegas. Dan ini tidak keliru untuk menyasar pemilih yang memang tidak puas dengan situasi pemerintahan, kinerja pemerintahan pada hari ini. Tapi juga perhatikan, kalau ternyata misalnya perjalanannya menjelang Oktober sampai dengan Februari, itu trennya Pak Jokowi turun, maka ini efektif dan seksi. Tapi kalau kemudian trennya terus naik, maka saya kira harus dikoreksi. Perbaikan kesemakmuran bagi masyarakat Indonesia disebut haruslah secara maksimal. Anies tidak mau pemerintah hitung-hitungan dengan masyarakat. Anies melihat pemilu merupakan sebuah momen untuk menengok kembali ke arah perjalanan bangsa serta menghadirkan janji kemerdekaan, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.